tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita akan mensupport kawan kita untuk mengadakan demonstrasi penyebaran budaya positif di kelas atau di sekolah. Untuk acaranya yang pertama sambutan dari Kepala SMP 1 Lenia, kemudian dilanjut acara inti, yang terakhir adalah acara penutupan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung saja untuk sambutan yang pertama oleh Kepala SMP 1 Lenia yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakasek Kurikulum kepada Bapak Pengajar SPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, kewajiban kita selaku guru dan pendidik di SMP Negeri 1 Lenia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Saya mewakili Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Lenia yang pernah hadir dalam kegiatan ini. Sekolah sangat mendukung dan terus mensupport kepada guru-guru untuk mengikuti mendaftar program calon guru penggerak yang usianya 45 ke bawah harus ikut dan mendaftar. Daftar. Masalah lulus atau tidak itu tergantung kesiapan kita. Tapi kami doakan semuanya lulus yang mendaftar. Nasib tidak ada yang tahu, sebab Bapak, dunia pendidikan semakin kesini semakin kekurangan guru dan kepala sekolah. Kemarin saja 2 orang kepala sekolah meninggalkan kita. Tahun depan ada 11. Tahun depan lagi ada berapa? Ini kesempatan bagi kita untuk terus berkarir dan meningkatkan kinerja kita. Nah, sekitar hal tersebut, maka saya harapkan kepada yang muda-muda yang kelahiran 90 ke sana, 80-an, kalau 75 kayaknya sudah nge-fresh. Sebab Bapak kesempatannya lebih banyak. Sering saya katakan ngobrol dengan teman-teman, kalau saya ikut guru penggerak umur sudah 50 tahun, sepertinya biaya yang dikeluarkan kemanfaatannya sebentar. Sebab Bapak berat maning pensiun. Tapi untuk yang usianya lebih muda, jangka waktu kemanfaatannya lebih panjang. Itu lebih panjang kemanfaatannya, sebab usia pensiunnya masih panjang dibandingkan dengan usia yang sudah 50. Saya ikut lulus umur 52 tahun, hanya 8 tahun kemanfaatannya. Tapi yang usianya 40, 30, 35 kayaknya lebih panjang kemanfaatannya. Jadi kepada rekan-rekan yang usianya masih muda,
tolong ikut dan daftar CGP ini. Mumpung online pendaftarannya, ya Bu. Tuh, mumpung online. Dari mana saja, tugasnya juga dilaksanakan secara online. Itu. Kemudian yang kedua, sekaitan dengan pembahasan ini tentang budaya positif kelas. Jadi nanti diharapkan sekolah ini tidak ada tata tertib ke depannya. Yang ada apa? Kesepakatan kelas dengan para pengajar atau pendidik. Apa kesepakatannya? Saya pertama ngajar tahun ajaran baru membuat perjanjian kalau saya. Janjinya apa anak-anak? Belajar IPS. Alfanya maksimal berapa? 10 apa 20? Kebanyakan Pak, 5. Gurunya saya kebanyakan kalau 5. 3 Pak, sepakat 3, oke, maksimal 3. Kalau maksimal 3, nilai rapot minimal KKM. Minimal. Itu kalau alfanya kurang dari 3. Jadi Pak, kalau alfanya 4, ya mohon maaf, nilainya minus, dikurangi. Itu kesepakatan perjanjian saya dengan siswa. Kemudian Pak, kalau terlambat boleh masuk tidak? Boleh. Tuh. Pak, boleh tidur? Boleh. Itu saya. Maksimal 15 menit. Selesai tidur, bangun, cuci muka, seger, masih bisa belajar dengan baik. Daripada belajar sambil terkantuk, tidak ada yang masuk. Itu perjanjian saya dengan siswa. Yang sekarang katanya dinamakan kesepakatan kelas. Alhamdulillah, bukan perjanjian dengan siswa. Sekarang namanya kesepakatan. Nanti diharapkan guru-guru di kelas setiap masuk kelas membuat kesepakatan baik, kesepakatan positif dengan siswa. Nanti dengan kesepakatan positif ini akan timbul budaya positif. Misalnya anak tidak menyapu kelas, seolah anak ini kok saya melanggar perjanjian saya, melanggar kesepakatan. Malu, akhirnya kesepakatan maksudnya tidak membolos, tidak ribut di kelas ketika belajar. Jadi tertanam anak ini malu bila melanggar kesepakatan. Jadi dengan sendirinya yang namanya tata tertib itu tidak tertulis terpampang di kelas, tapi sudah tertanam di jiwa anak-anak malu bila melanggar kesepakatan ini. Mudah-mudahan untuk lebih jelasnya lagi akan dipaparkan oleh Bu Mariolta dan Pak Haris Mubarok. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi ilmu, bisa sharing pengalaman dan sebagainya. Diharapkan dengan kegiatan ini nanti akan membuat tertarik terhadap guru-guru lain untuk mengikuti program CGP ini. Nanti diharapkan angkatan berikutnya semuanya diharapkan mendaftar CGP. Harus. Amin. Semua. Sebab Bapak nanti terpantau di dinasnya. SMS setelahnya yang daftarnya 2. Sekarang zaman digital, PMM saja single video kan, kelihatan kadon apa rojak bilangnya musik jam. Terpantau semuanya Bu di dinas itu. Bu Titi Semang mengerjakan ya, ditutup. Terpantau Bu. Angel mungkin ya. Buktinya lah mau dideng-deng kan, isinya kan. Jadi itu. Jadi diharapkan nanti kepada yang usianya lebih muda ikut mendaftar calon guru penggerak. Harus. Mumpung syaratnya mudah, kemudian mumpung usianya mudah, mumpung materinya mudah didapatkan,
Kemudian mumpung teman-temannya mudah diajak mensupport, mumpung sekolahnya mudah memberikan fasilitas. Jadi kemudahan ini silakan dimanfaatkan oleh kita untuk terus berkarya, untuk terus berkarir. Kalau saya mah sudah asar doyong ulun. Tuh, jadi saya katakan saya mah sudah asar, sudah doyong, tinggal berage baik. Tapi ya masih muda, kaya masih duhur, masih pacet, masih semangat, ngadeg bagus semangat, tinggal terus. Tuh. Itu saja dari saya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti diseminasi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Derajat SPD yang dalam hal ini beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa beliau secara pribadi dan secara kerjasama sangat mendukung sekali, mensupport 100% kegiatan teman-teman dalam mengikuti kegiatan CBP ini. Dan diharapkan beliau berpesan untuk kepada guru-guru yang usianya sangat produktif untuk mengikuti kegiatan CGP ini, karena kalau dibandingkan dengan teman-teman kita yang sudah mulai memasuki usia mendekati purna, jadi kebermanfaatannya itu tadi masih lama, jadi akan lebih lama dinikmati. Untuk sesi berikutnya sebelum ke materi inti ada menyanyikan lagu kebangsaan kepada Bapak Ibu semuanya, dipersilakan berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Penginjak acara inti dipersilakan kepada yang terhormat Ibu Maria Ulfa Esos sebagai pemateri dalam kegiatan hari ini. Padanya dipersilakan.
terima kasih Ibu Titi sebagai pembawa acara menyediakan waktunya saya untuk diseminasi budaya positif di UPTD SMP Negeri 1 Lea. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya ya, sudah menyempatkan. Sebelum masuk ke materi, ada ice breaking dulu supaya tidak ngantuk karena waktunya udah siap. Tegang ya. Bumi itu bulat. 6 itu Angka. 1. Ya, bumi itu bulat. Jadi yang dihitung bulatnya apa? 6 itu 1. 88 2. 88 4. 888 6. Iya. 688 9. 5. Iya. Jadi yang dihitung tuh bumi itu bulat. Ya. Bulatannya. Iya, bulatannya yang dihitung itu Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Ya, 88 berarti yang bulatnya adalah 4. Ya, 888 yang bulatnya 6. 688 5 yang bulatnya. Gitu. Ya, aplaus dulu buat kita semua. Terima kasih Ibu Bapak. Kita mulai ya untuk diseminasi budaya positif. Pak Rizky, punten mohon slide-nya. Yang yang atas dulu Pak, yang di atas diseminasi dulu. Diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, yaitu kebetulan saya mengikuti kegiatan program pendidikan Dinas Pendidikan, yaitu CGP Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 1 Lelea di Kabupaten Indramayu. Lanjut Pak. Ya, terus kedua, lanjut lagi. Sebelum ke budaya positif, mohon tanggapannya ya Ibu Bapak ya. Apa itu budaya positif? Ya, Pak Sunadi. Sebuah kebiasaan yang diterapkan oleh komunitas sehingga menjadi perilaku yang positif dan baik. Jadi sebuah kebiasaan yang terus menerus sehingga menjadi perilaku yang positif. Ya, terima kasih Pak. Super sekali. Kemudian yang kedua adalah apakah di sekolah kita itu sudah tercipta budaya positif? Oleh dia belum kita jawab ke. Iya boleh. Nanti ya. Nanti yang dimin. Oleh dia kita. Maka yang lainnya Ibu, apakah di sekolah kita itu sudah tercipta budaya positif? Sudah Bu. Ya. Apa Bu? Di SMP Negeri 1 Lelea sudah tercipta budaya positif. Yang perlu ditekankan yaitu pengembangan untuk pembentukan karakter yang baik oleh seluruh siswa. Misalnya Bu, karakter yang sudah biasa dilakukan biasanya Karakter yang biasa dilakukan, misalnya anak ketemu dengan semua bapak ibu guru bersalam-salaman. Kemudian budaya yang harus kita kembangkan lagi, misalnya anak tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus pada tempatnya sesuai dengan misalnya daun ditempatkan di mana, kemudian plastik ditempatkan di tempat yang lain, obat-obatan juga di tempat yang lain. terima kasih Ibu, istri semangatnya nih Ibu ya, luar biasa. Walaupun udah umurnya lebih tua dari saya ya, tapi semangat banget luar biasa. Ya,
kita di sekolah kita. Kemudian ada senyum, sapa, salam, senyum, salam, sapa, senyum, sapa, santun, sopan, santun, 5S ya Bu. Sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun itu sudah ada di sekolah kita ya. Dan sudah ada posternya di dinding kita ya. Itu adalah budaya positif yang sudah kita lakukan semenjak dulu ya, Ibu Bapak ya. Kemudian kita lihat budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebijakan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu adalah budaya positif. Selama ini kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Ya, kita tuh biasanya mengontrol murid supaya perilakunya itu yang kita harapkan, perilaku yang baik itu. Kemudian perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada murid yang melakukan perbuatan baik. Bukan begitu, Bu? Bapak? Ya. Ketika murid kita itu salah, kemudian kita langsung menghukum ya. Kemudian juga ada murid kita yang memberikan terbaik itu akan diberikan imbalan. Biasanya begitu enggak? Ibu Bapak ya, itu ya. Sekarang kita lihat lagi. Kita lihat ini ada tentang teori hukum dan penghargaan. Bagaimana seharusnya kita bersikap pada murid yang berbuat salah dan siswa yang berbuat positif. Apakah kita itu harus menghukum? Apakah kita itu nanti ada murid yang berbuat positif itu memberikan sebuah penghargaan? Ya, ini di sini ada teorinya, Bapak Ibu. Maka di sini ada beberapa budaya positifnya. Di sini ada konsep inti dari budaya positif dulu. Pertama adalah disiplin positif. Itu disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebijakannya. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Kemudian hukuman dan penghargaan di sini. Kemudian ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada kebutuhan dasar manusia. Ya, ini adalah konsep inti dari penerapan budaya positif. Ada beberapa poinnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu, yaitu tentang tentang disiplin positif. Ya. Mohon tanggapannya Ibu Bapak. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terdengar di benak Bapak Ibu? Misalnya mendengar kata disiplin, itu apa sih yang terpikirkan oleh Bapak Ibu itu? Kata disiplin. Tepat waktu. Apa lagi Pak? Mentaati peraturan di sekolah. Iya, terus konsisten. Ya, itu adalah kaitannya dengan disiplin ya. Ya, mentaati tata tertib, tepat waktu, kemudian konsisten. Kita lihat lagi ke atas tuh. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu, ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Ya, Bapak Ibu ya, berbeda. Kalau misalnya disiplin itu dihubungkan dengan sebuah
sebuah hukuman itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, tidak harus. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu kepada murid. Ya. Disiplin positif di sini seharusnya muncul dari dalam diri seseorang sehingga memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian kebijakan universal itu seperti apa saja? Silakan Pak Rizky Punten, di sini ada di folder. Nah, nilai-nilai kebijakan universal itu seperti apa? Ini adalah nilai-nilai kebijakan universal dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil belajar Pancasila, yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, sampai dengan kreatif. Kemudian yang kedua ada IBO. Di sini ada beberapa sikap murid adalah toleransi, rasa hormat, sampai dengan percaya diri. Kemudian ada komitmen tadi. Itu adalah nilai-nilai kebijakan universal yang harus diterapkan. Gitu. Tapi bukan memakai sebuah hukuman. Ya, kita mengarahnya kepada nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang ketiga itu ada 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian sampai dengan toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Yang keempat adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada keterampilan hidup dapat dipercaya sampai dengan memberikan yang terbaik dari diri. Terus Pak? Iya. Nah itu yang kelima adalah ini building moral intelligence, dari sampai empati sampai dengan keadilan. Kemudian yang terakhir adalah proyek nilai-nilai kebijakan. Di sini sudah ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah ini adalah merupakan nilai-nilai kebijakan universal. Itu kita harus mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal tadi, bukan mengecas anak, bukan artinya disiplin itu berhubungan atau berkaitan dengan sebuah hukuman. Gitu. Ya, kembali ke slide lagi Pak. Ini. Ya. Kenapa Pak? Ada yang tertutup. Nilai-nilai kebijakan universal, sifat-sifat adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu. Jadi manusia itu ingin mencapai tujuan yang mulia, namanya adalah nilai-nilai kebijakan universal yang tadi sudah dipaparkan, itu nilai-nilainya. Seperti di setiap institusi, pendidikan memiliki nilai-nilai kebijakan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Institusi ini saling memiliki nilai-nilai kebijakan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh nilai kebijakan universal di sekolah adalah dibuat keyakinan sekolah atau kelas. Ya, nanti keyakinan sekolah dan kelas itu akan ada nilai-nilainya dan dipakai oleh lingkungan sekolah kita. Gitu. Terus, Pak, ya, tadi udah, terus ke slide berikutnya. Ini. Nah itu adalah tentang tadi disiplin ya. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi. Teori motivasi Bapak di sini ya. Mohon tanggapannya juga. Ibu Bapak saat hadir di kelas tepat waktu, motivasi apakah
yang mendasari tindakan ibu bapak? Materi masih banyak. Iya, dikejar aja. Iya, jawab. Materinya masih banyak, jadi harus tepat waktu ketika masuk kelas. Oke, terima kasih Bu Titis. Ada yang lain? Alasannya apa ketika masuk kelas itu tepat waktu? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya Pak? Ya, sebagai guru luar biasa. Oke, yang lain? Sesuai peraturan ya Bu? Iya. Oke. Apakah ada yang saya tepat waktu di kelas karena sudah ditunggu oleh murid saya? Ada. Ada. Banyak ya, ya alhamdulillah. Berarti murid-murid kita sangat cinta ya sama gurunya sangat menyenangkan. Ya, kita lihat lagi ke slide 12. Di sini ada teori dari Gosen dalam bukunya itu tentang restitusi school disiplin menyatakan ada 3 motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang masuk ke kelas tepat waktu takut ada teguran dari kepala sekolah. Ada nggak? Saya takut deh nanti kalau misalnya selalu terlambat jamnya dikurangi. Ada nggak? Enggak ya? Enggak ada. Alhamdulillah di SMP kita nggak ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada nggak inginnya ada penghargaan, saya dipuji bahwa saya itu selalu masuk kelas tepat waktu? Ada seperti itu. Oh, ada Bu ya. Ada. Ya, ada. Ya, sebenarnya ada. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mudah-mudahan poin 3 semua di sini. Ya, iya. Yaitu menghargai diri sendiri. Tadi rasa tanggung jawab ya, bahasanya ya. Oke. Dengan nilai-nilai yang dipercaya tadi. Nilai-nilainya adalah tanggung jawab. Kemudian kita lihat ke slide ini. Ada hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Ternyata antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan itu adalah berbeda, Ibu Bapak ya. Hukuman adalah ketika kita ada masalah langsung memberikan sebuah tindakan atau hukuman. Nah, ketika murid itu salah, langsung memberikan hukuman push up 15 kali. Itu hukuman bukan Pak? Ya, hukuman ya. Kita lihat konsekuensi adalah sudah ada aturannya. Misalnya kalau murid terlambat, maka murid penulis surat Yasin. Itu adalah konsekuensi. Ya, iya, konsekuensi itu seperti itu. Tadi kalau hukuman kan langsung spontan ya. Ya, kalau misalnya konsekuensi itu ada yang lebih bermakna kepada murid gitu. Ya, itu Bapak. Iya. Ada kesepakatan. Iya. Kita lihat contohnya, murid push up 15 kali karena terlambat masuk sekolah. Namanya adalah hukuman. Iya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 2 menit pada pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi Bu, karena di sini kan pelajarannya PJOK. Ya, PJOK sudah ada aturannya. Kesepakatannya kalau misalnya 2 menit itu lari. Karena memang anak sedang olahraga gitu. Ya, jadi konsekuensi itu yang lebih bermakna kepada murid kita itu. Kalau hukuman itu kan nanti ada efek dan dampaknya ya. Kadang-kadang anak itu berontak gitu kan sampai pinggang gitu ya. Nanti ada Bu di sini di slide berikutnya 14. Ya, di sini dihukum oleh penghargaan Ibu Bapak. Jadi saya juga baru tahu kalau penghargaan itu sebenarnya adalah menghukum murid gitu.
Ya, penghargaan itu adalah menghukum murid. Saya juga kaget waktu itu tuh. Ya, kenapa kok penghargaan adalah menghukum? Ya, karena kita lihat dari beberapa teori yang saya ambil itu teorinya adalah penghargaan merusak sebuah hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Itu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja, ya Bapak. Gitu. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Karena penghargaan menciptakan sebuah persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan sebuah kecemasan di dalam murid itu sendiri. Jadi hubungan antara murid satu dengan satunya itu hubungannya itu akan rusak. Iya, begitu. Terjadi kayak Bapak di kelas seperti itu. Terjadi ya, ketika kita memberikan penghargaan kepada salah satu murid, itu kadang-kadang murid yang lain tuh merasa, iya ada rasa itu. Iya, makanya penghargaan di sini adalah menghukum murid. Gitu. Jadi kalau kita kebanyakan penghargaan tidak baik juga, begitu. Ya. Terus, Pak. Ya. Ya, kemudian ada keyakinan kelas. Ibu bapak biasanya kalau di kelas memakai keyakinan kelas atau peraturan kelas. Biasanya nih yang sudah dipakai keyakinan kelas atau peraturan kelas. Peraturan. Peraturan ya, peraturan kelas ya, bukan keyakinan ya. Iya, biasanya kan peraturan kelas. Apa Bu salah satunya Bu, peraturan kelas? Contohnya kalau masuk, kan bilang C, nanti gimana, sikan, dulu yang belum masuk, siap dulu, masuk, itu sama kan? Nah itu. Wah, luar biasa. Ibu sudah menerapkan peraturan kelas menjaga kebersihan. Iya. Iya. Tujuan peraturan kelas atau keyakinan kelas ini pada dasarnya adalah untuk menciptakan sebuah budaya positif. Itu. Nanti aturannya adalah peraturan kelas dulu yang ada nanti akan berkembang menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, peraturan dibuat nanti berkembang menjadi keyakinan kelas. Lalu berkembang pada lingkungan yang positif kalau sudah yakin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berkembang lagi ke seluruh warga sekolah yang hasilnya akan menciptakan budaya positif. Itu, Ibu Bapak ya. Jadi kalau peraturan kelas itu kan ini ya, murid harus mengikuti guru, aturan guru. Ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah benar-benar yang sudah diyakini, ada nilai-nilainya, terhadap murid itu yakin bahwa ini adalah ada nilai-nilainya. Misalnya, Pak, terus, ya ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Satu adalah kenapa kita menggunakan helm saat berkendaraan? Tujuannya itu apa? Supaya tidak ditilang. Aman ya Bu, supaya aman ya. Iya. Terus apa lagi? Peraturan supaya selamat ya Bu ya. Iya, jadi Supaya jangan ditilang, bukan supaya selamat. Supaya jangan ditilang, berarti nilainya aman ya Bu ya. Aman dari polisi gitu kan. Iya. Jadi nilainya atau keyakinannya ketika kita memakai helm itu keyakinan kita akan selamat dan aman. Itu. Kalau peraturan kan ini Supaya memakai helm ya, memakai helm ketika berkendaraan.
Tetapi kalau keyakinan itu adalah ketika kita memakai helm, Supaya kita selamat. selamat dan juga menjadi aman. Begitu. Itu keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi diyakini gitu, Ibu Bapak ya. Kemudian yang kedua adalah peraturan dilarang merokok di sekolah. Kira-kira tujuan dari peraturan tersebut itu apa? Dilarang merokok di sekolah. Iya, menjaga kesehatan berarti. Iya, jadi ketika kita merokok itu nanti tidak sehat. Tapi kalau misalnya tidak merokok itu sehat. Nah, itu yang diyakini ya. Itu keyakinannya, bukan peraturan. Ya, ini nilai keselamatan dan keamanan juga kesehatan itu adalah keyakinan kelas. Jadi murid yang diambil poin pentingnya dari sini adalah kita bukan lagi bertindak murid harus sesuai aturan, tapi bagaimana kita bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebijakan atau keyakinan yang telah disepakati. Kita tuh bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebijakannya. Bukan peraturan lagi, tapi adalah nilai-nilai kebijakannya. Dengan menjadi sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Terus, pembentukan keyakinan kelas ini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Gitu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang tadi itu sikap yang tadi yang profil pelajar Pancasila itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu sesuai dengan keadaan lingkungan kita yang bisa diterapkan di lingkungan kita. Itu tidak mengambil dari luar ataupun mana, tapi dari kita sesuai kebutuhan yang ada di sini. Kemudian di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Gitu. Jadi dilibatkan semua Ibu Bapak ya dalam membuat keyakinan kelas itu dari atas ya, kemudian wali kelas, kemudian juga murid, supaya menjadi yakin bahwa itu diyakini, bukan hanya sebagai peraturan saja. Gitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah nanti berjalan dengan lancar nggak? Apa sih efeknya, dampaknya? Itu ada evaluasi dari waktu ke waktu dalam pembuatan keyakinan kelas. Terus, nah ini contohnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan ya. Kemudian keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ini adalah peraturan dan keyakinan. Terus Pak, sama ini. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Itu kebutuhan manusia, 5 kebutuhan manusia. Ada beberapa ini selanjutnya bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan
kanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang Anda lakukan menurut Ibu Bapak? Jajan. Oh, dikasih jajan. Baik, terus Pak. Apalagi selain dikasih jajan? Ya, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Amber adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan siangnya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhannya bertahan hidup dulu. Terus kemudian ini kasih sayang dan rasa diterima merupakan waktunya belas 1 jam pemain banyak kita yang main. Keluarga, pasangan hidup, teman-teman. Enggak lah, 1 jam lagi, harus 1 jam. Belas. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar apa yang sedang Doni butuhkan, yaitu kasih sayang. Terus Pak, penguasaan di sini ya, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni berusaha memenuhi kebutuhan penguasaannya. Gitu. Terus selain dari kebebasan ini, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, maka itu adalah Doni sedang ingin memenuhi kebutuhan kebebasannya. Gitu. Terus iya. Kesenangan ini dalam kasus di atas, Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja. Iseng, biasanya iseng ya. Itu isengnya sampai ribut di kelas. Itu Doni sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Dia pengen senang, mungkin kurang kesenangannya. ya. Terus berapa? Nah, itu tadi 5 kebutuhan. Jadi ketika kita melihat kasus terhadap anak itu jangan dulu mentas hukuman. Harus melihat dulu anak ini apa sih kasusnya. Dia anak murid ini apa sih yang belum dipenuhi? Mungkin ketika dia mengusir temannya sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Gitu. Jadi harus tahu sebabnya itu apa. Jangan langsung mengecas anak ini adalah salah. Begitu maksudnya. Kalau misalnya Jadi harus menjahili temennya sesuatu kesenangan, apa tindakan kita? Manusia. Tuh. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Berdasarkan dari kontrol Dr. William Fletcher, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita ini berada di posisi mana? Kalau misalnya berada di murid, apakah kita sebagai penghukum atau manajer? Pengennya manajer. Kita lihat di sini. Kita di posisi yang mana? Apakah guru sering menghukum muridnya? Sering. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu aja salah. Itu ada ancaman ya, Ibu Bapak ya? Iya. Iya, itu adalah kalimat penghukum. Atau kita posisinya adalah sedang menghukum murid. Gitu. Sering seperti itu. Sering. Ya, kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut
Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu kalimat seperti itu anak akan merasa bersalah. Ya siapa Pak? Ya itu berarti Bapak tuh sebagai pembuat rasa bersalah. Hukuman. Nah, kita lihat lagi. Kemalisan. Kita sebagai teman kepada murid. Jadi mana ya Pak? Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak. Selama ini, ayo ingat tidak bantuan. Ayo ingat ya, bantuan Bapak selama ini. Itu adalah teman. Sebagai teman. Sebagai teman. Iya. Suka begitu Ibu Bapak. Kadang-kadang kan jarang. Ada yang anak, saya juga pernah sih Bapak di kelas tuh menegur anak, kemudian anaknya itu malah jadi senyum-senyum. Senyum-senyum gitu. Nah itu posisinya sebagai apa ya? Kalau misalnya anaknya ketika guru menegur seperti itu, kemudian anaknya senyum-senyum. Muridnya mungkin misalnya teman. Jadi anaknya guru itu teman, sehingga murid ini senyum-senyum aja. Itu sering ya. Halo. Ya. Kemudian ada memantau. Memantau berarti mengawasi. Mengawasi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi selalu menanyakan seperti itu. Kalau misalnya kamu berbuat seperti ini, apa ya hukumannya? Apa ya konsekuensinya? Nah itu adalah guru, posisinya adalah sebagai pemantau. Itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ada satu lagi yang diharapkan semuanya adalah seperti ini, seorang guru seperti ini, yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang diharapkan guru itu sebagai manajer, memberikan solusi ketika anak itu berbuat salah. Iya. Susah. Ya, coba deh dipraktek. Kita lihat ini. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi kita harus membuat keyakinan dulu ya untuk itu. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Itu. Jadi sudah ada arahan awalnya gitu. Ya itu adalah posisi manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu kalimat-kalimat menanyanya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi anak tuh kalau posisi manajer itu salahnya itu tahu saya bersalah melanggar keyakinan tentang tanggung jawab, tentang disiplin. Kemudian solusinya apa? Jadi solusinya itu anak sendiri yang membuat. Kita tinggal mengapresiasi saja, mendukung. Itu adalah posisi manajer. Bayar 20.000. Setuju. Hidup kami. Pemerasan.
nanti itu ada solusinya apa. Jadi anak sendiri yang mengutarakan ya dia. Itu, iya. Itu adalah guru sebagai manajer itu Bapak ya. Bukan lagi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ataupun pemantau. Tetapi kita diharapkan adalah guru itu sebagai manajer. Iya, seperti itu. Kemudian terus, nah ini ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah. Apa sih tindakan yang salahnya tadi itu? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kamu langgar? Itu adalah segitiga restitusi. Untuk menerapkan tadi budaya positif tadi ya, Bu ya. Terus, nah ini adalah yang sudah saya lakukan dalam praktek penerapan segitiga restitusi. Kasusnya adalah yang memang ini adalah Nala dari kelasnya Bu Hajira Sistem ya. Nala itu adalah membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah, kemudian saya panggil, Nala sampahnya di mana? Kamu tahu nggak kalau sampah itu harusnya di mana ya? Kamu melanggar. Sebelum ke situ saya dulu. Semua orang itu pasti berbuat salah, termasuk ibu juga berbuat salah. Ya, seharusnya Nala itu tidak seperti itu. Jadi Nala itu harus apa? Harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi ngomong sendiri. Ya, jadi jangan tidak berbuat salah, tidak menghukum, merasa nyaman anakku, ada solusi, diajak diskusi. Jadi itu tadi adalah identitas ya, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan kembali keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang Nala langgar? Itu keyakinan kelas tidak menjaga kebersihan, Bu. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua adalah Sahrin. Sahrin di sini tidak mengumpulkan tugas pada saat pelajaran saya IPS itu di kelasnya. Padahal Sahrin itu ada. Kenapa alasannya? Jadi ditanya alasannya itu. Kenapa Sahrin tidak mengumpulkan tugas? Pasti ada alasannya kan? Ada, Bu, karena saya semalaman itu main digit sampai jam 1 gitu. Ya, sehingga saya tidak mengumpulkan tugas pelajaran ini, ngantuk sih di kelas, males gitu. Ya, jadi keyakinan apa yang kamu langgar? Ya, saya tidak mengumpulkan tugas, gitu. Nanti apa solusinya? Solusinya, Bu, saya nanti tidak akan main HP lagi dan mengumpulkan tugas itu. Jadi memang dari anak, bukan kita yang mengecas anak, kamu salah, gitu ya. Tapi ada solusinya dari anak sendiri. Iya begitu. Iya, anaknya tidak merasa dendam ke kita. Iya, kan ada anak yang kalau misalnya dihukum tuh, ada kasus di sekolah temennya saya itu, ibu apa ya, gurunya itu tidak mengumpulkan tugas, ngomong di depan orang banyak, sehingga anak ini tidak mau masuk kelas. Iya, ditanya, kamu kenapa? Iya, karena contoh ya, Bu ya, punten. Karena saya pelajaran bahasa Inggris itu gurunya selalu mempermalukan saya di depan anak-anak. Itu sampai segitu saya Bu ya, anak-anak tuh. Ya, jadi sampai nggak mau masuk gitu. Iya. Jadi kita juga dia. Iya.
Ini pelajaran. Ya mudah-mudahan itu ya dengan kita tahu ya sedikit tahu lah, saya sebenarnya bukan menggurui Ibu Bapak ya, hanya sharing saja di sini tuh. Iya. Sharing aja apa yang saya dapat gitu, berbagi dengan Ibu Bapak yang lain. Mudah-mudahan bisa berubah dalam kasus-kasus yang ada di kita. Ya, terima kasih. Oh ya, ada diskusi. Terima kasih sudah selesai ya. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih instruktur teman saya Bumaria Unpad. Ini untuk materi penerapan positif di sekolah. Saya sangat artinya merasa terima kasih gitu. Ya, merasa terima kasih, merasa apa ya, punya ide baru gitu. Ilmu baru gitu. Saya ada ide di sini, punya rasa inilah, punya rasa iba atau terima kasih kepada Bu Maria ya sebagai calon ya apa salah. Ya, enggak, boleh enggak. Ya, ada 2 orang. Kepala sekolah sih. Guru penggerak ya. Sekali lagi, saya artinya terima kasih dapat sedikit ilmu dari Maria tentang penerapan positif di sekolah, ya baik buang sampah ataupun hukuman, sebagainya banyak sekali, ya. Tapi mohon teman-teman kita yang disikapi gitu. Ada yang baru disikapi, ya. Ini bagus sekali Maria ini. Tapi bagaimana terapan di sekolah di anak kita yang negatif, suruh positif, intinya Mas. Ya, ide baru ini. Ya, diterapkan. Terima kasih begitu. Barangkali Bu Maria. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak Musdana ya atas tanggapannya. Ya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menerapkan, mengimplementasikan di sekolah kita tentang budaya positif. Ya, terima kasih Pak. Monggo Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Maria atas ilmu yang diberikan hari ini. Sungguh bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya untuk kita yang berniat untuk maju sebagai guru penggerak ya Bu ya. Maju terus. Yang masih terngiang dalam benak saya, ini ada statement atau pernyataan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Maria mengenai bahwa penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Ya. Tapi menurut saya itu saya kurang setuju dengan statement seperti itu ya. Sebuah penghargaan di kelas itu saya rasa bukan sebuah hukuman, artinya itu adalah sebuah motivasi kepada siswa lain. Iya. Karena dengan kita sebagai guru memberikan penghargaan ke siswa yang artinya ketika kita memberikan sesuatu pertanyaan kemudian mereka bisa jawab, itu adalah sebuah penghargaan yang harus diberikan kepada siswa tersebut. Artinya begini, supaya bisa memotivasi siswa lain itu seperti dia gitu. Nah itu saya kurang setuju tadi apa yang Ibu Maria jelaskan bahwa sebuah penghargaan itu adalah sebuah hukuman, tapi buat saya itu adalah motivasi siswa ke siswa lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anis, pertanyaannya kreatif ya, bagus. Karena sebagai guru kita itu tidak tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Anis itu penghargaan itu adalah sebagai motivasi.
ya Bu ya, motivasi anak supaya belajar. Ya memang itu betul Bu ya. Tetapi kalau misalnya kita itu memberikan penghargaan secara terus menerus kepada anak, secara menurut penelitian itu Bu, secara teori itu adalah akan yang saya ambil merusak hubungan Bu. Ya, iya ada efeknya Bu, ada efek negatifnya gitu. Di LMS saya itu ada beberapa teori, bukan hanya ini saja, tetapi yang lainnya juga adalah penghargaan itu adalah sebagai penghukum. Ya, itu secara teori, secara ya penelitian seperti itu. Ya, yang saya rasakan aja sebagai murid dulu, saya juga sebagai murid di MTS dan di SMA. Ketika teman saya itu mendapatkan sebuah penghargaan, saya mengharapkan penghargaan itu, tetapi saya tidak mendapatkannya. Malah yang dapat adalah teman saya. Itu yang timbul di saya itu kecewa. Posisi saya sebagai murid itu pernah saya juga kecewa karena apa yang saya harapkan itu kok ini Bapak bahasa Inggris, Bapak IPS itu enggak memberikan ke saya, padahal saya sudah berusaha gitu. Ada muncul rasa kekecewaan saya gitu. Pasti. Jadi ini sebagai penelitian. Solusinya ya solusinya itu jangan terlalu memberikan banyak, jangan terlalu sering. Ya jangan sering gitu. Boleh Memberikan penghargaan kepada murid. Gitu. Karena di sini penghargaan itu adalah penghukum bagi murid. Bagi murid yang memang merasa kecewa, yang lainnya. Kalau yang dapat penghargaan sih mungkin akan termotivasi lebih. Tetapi kita lihat di sini kan muridnya bukan hanya 1, 2, tetapi dalam satu kelas. Gitu. Itu secara penelitian teorinya seperti itu. Jadi kita tuh solusinya ya jangan terlalu banyak memberikan penghargaan. Kalau misalnya untuk memotivasi penghargaan, ya boleh pada momen-momen tertentu. Tetapi kalau misalnya sering memberikan penghargaan, itu kan ada spesialis murid sendiri, sehingga murid yang lainnya merasa tidak diperhatikan, Iya, ya mungkin ini saya juga sebagai murid waktu di MTS itu kayak kok saya nggak diperhatikan sama guru gitu. Padahal saya juga pengen diperhatikan guru. Gitu. Ya. Yang diperhatikan kok anak-anak yang pintar saja gitu, anak-anak yang aktif saja. Padahal anak-anak yang tidak aktif diam sebenarnya punya potensi Bu. Jadi kita gali potensi semua anak itu dalam satu kelas. Gitu. Pasti ya, guru tuh keyakinannya bahwa murid itu semuanya memiliki keunikan masing-masing yang bisa untuk dikembangkan. Itu keyakinan gurunya. Ya, jadi tidak melihat dari, jadi kita kan ibaratnya seperti ini Bu, gunung di dalam air, gunung es di dalam air. Ada sebagian gunung yang kelihatan, ada sebagian gunung yang tidak kelihatan. Itu ibaratnya manusia Bu. Yang kelihatan itu kan anak-anak yang pintar, padahal anak-anak yang tidak pintar juga dia punya potensi gitu. Bagaimana cara guru itu menggali potensi murid-murid kita itu supaya muncul gitu. Yang tadinya dia bisa jadi aktif. Yang tadinya tidak bisa punya ide, anak itu bisa membuahkan ide. Begitu. Ya. Gimana Bu Anis, puas nggak? Cukup ya. Ya intinya jangan terlalu banyak memberikan penghargaan. Iya. Walaupun itu sifatnya motivasi ke anak. Iya. Karena kita yakin bahwa murid itu semuanya punya kelebihan. Tidak hanya anak itu saja yang mempunyai kelebihan. Iya. Barangkali ibu bapak yang mau menambahkan, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam seminar yang disampaikan oleh Ibu Maria sebagai CGP Angkatan 9 tentang keyakinan kelas ya.
Yang saya dengar tadi, ide gagasan mengenai keyakinan kelas itu muncul dari siswa. Kemudian kemauan juga dari siswa, solusinya dari siswa, dan jalan keluarnya dari siswa. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai moderator, sebagai pemateri. Yang pertama, apakah keyakinan kelas itu dibuat khusus oleh kelas tersebut? Misalnya kelas 8B, keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan saya sebagai wali kelas. Apakah keyakinan kelas itu antar kelas? Misalnya 8A, 8B, 8C sampai 8A itu bisa dengan keyakinan kelas yang berbeda-beda. Dengan keyakinan kelas yang berbeda-beda sesuai kesepakatan. Yang kedua, apakah keyakinan kelas itu nanti dibuat harus diketahui oleh keluarga dan kepala sekolah? Itu saja pertanyaan mengenai keyakinan kelas. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Isdwi. Oh, gimana Pak Haji? Mau dijawab dulu atau jawab dulu aja ya Pak ya? Ya. Terima kasih Bu Isdwi. Keyakinan kelas itu apakah dibuat oleh masing-masing kelas ataukah seluruhnya? Di situ Bu ada keyakinan kelas itu kan ada keyakinan sekolah dan ada keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu disesuaikan dengan lingkungan sendiri. Jadi kalau misalnya Ibu mau membuat sebuah keyakinan kelas, boleh saja silakan, berbeda-beda karena kelas kita itu kan anaknya juga berbeda-beda. Tetapi kalau misalnya sekolah itu membuat keyakinan sekolah, berarti nanti disepakati oleh semua warga sekolah. Begitu Bu. Apakah kepala sekolah itu harus tahu? Dia harus tahu karena kita semua warga itu dilibatkan dari atasan gitu, kemudian wakasek, kemudian guru dan juga anak. Ya, nanti di situ solusinya anak sendiri apa, salahnya juga nanti anak sendiri apa. Jadi boleh antar kelas itu berbeda, boleh, namanya keyakinan kelas. Ya Bu ya. Kalau misalnya bisa makan, berarti namanya keyakinan sekolah. Apakah diketahui ya, semua harus diketahui. Ya. Terima kasih. Ibu Haji Rasid kan harus bertanya sebab Bu bisa bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Mudahifah yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, apa yang tadi Ibu paparkan saya sudah mendengar dan memahaminya. Insya Allah saya terapkan di kelas yang saya ajar. Ada yang ingin saya tanyakan, minta solusi juga sama Ibu terkait 5 posisi kita sebagai apa. Yang pertama mungkin sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau dan sebagai teman. Pertanyaannya, tapi saya jelaskan dulu, apakah apa yang Ibu tadi paparkan ke kita ini bisa diterapkan pada setiap sekolah? Karena seperti kita ketahui, setiap sekolah itu grade kemampuan hasil belajarnya beda-beda. Suatu contoh, SMA Negeri 1 Sindang, kita ketahui bahwa SMA tersebut grade kemampuan hasil belajarnya tinggi. Sekolah lain ada yang grade-nya rendah, bahkan menampung kasarnya sekolah tersebut menampung siswa yang tidak diterima di sekolah-sekolah yang grade-nya tinggi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menerapkan apa yang Ibu tadi paparkan sekitar pada sekolah yang grade-nya rendah atau grade-nya tertinggal? Karena bicara soal grade kemampuan siswa yang hasil belajarnya tinggi, kita enak karena mereka sudah memiliki kognitif atau cara berpikir yang baik. Itu pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan pada sekolah yang tertinggal atau grade kemampuan hasil belajarnya rendah. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Ibu sebagai CGP, sudut pandang Ibu apakah sama
antara sekolah yang memiliki grade yang tinggi dengan sekolah yang tingkat grade-nya rendah. Jika apa yang Ibu tadi paparkan diterapkan di kedua sekolah tersebut. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berarti 5 kontrol posisi guru ya Pak. Tadi yang diterapkan itu maksudnya adalah posisi manajer atau pengurus Pak? Lima-limanya gitu. Kalau misalnya seandainya apa yang dari lima-limanya diterapkan di sekolah yang memiliki grade tinggi dengan yang sekolah yang tidak, penampungan buangan, ya, itu menurut sudut pandang itu sama atau beda? Ya, maksudnya adalah dari ya sekolah nilai patokannya adalah nilai Pak. Kemampuan anak. Siswa barunya kan Penyerapannya ya Pak. Dalam penyerapannya yang tinggi itu, apakah gurunya itu menerapkan posisi manajer semua atau bagaimana? Kalau seandainya gurunya itu menerapkan semuanya, ada yang menerapkan manajer, ada yang menerapkan sebagai penghukum, ada yang menerapkan sebagai pembuat masalah, ada yang pemantau, ada yang sebagai teman. Nah, kira-kira sama tidak hasilnya antara sekolah yang konotasi grade-nya kemampuan tinggi dengan yang konotasi grade kemampuan rendah? Kalau misalnya grade itu kita sudah tahu grade-nya Pak, sudah diketahui bahwa grade yang tinggi itu dalam penerapan 5 posisi kontrol tersebut yang akan lebih kepada grade yang lebih tinggi Pak. Tapi kalau misalnya yang grade-nya yang kemampuan anak penyerapannya itu rendah, kita itu harus betul-betul kolaborasinya gitu. Kemudian penanganannya juga harus ekstra gitu. Kalau misalnya mau mengikuti grade yang lebih tinggi gitu. Cuma di sini Pak, dari 5 posisi kontrol itu yang diharapkan adalah guru terserah gitu, mau sekolah yang tinggi ataupun yang rendah itu harus disamakan dalam menyikapi masalah itu. Kita guru itu sebagai manajer posisinya. Iya, sebagai manajer. Diharapkan kita semua itu sebagai guru adalah sebagai manajer. Jadi bukan menghukum anak, bukan sebagai pembuat rasa bersalah teman ataupun pemantau, tetapi yang diharapkan adalah sebagai manajer. Iya, gitu. Diharapkan supaya di sini tercipta budaya positif. Jadi tercipta sebuah lingkungan yang aman, nyaman, bisa melindungi semua murid. Menurut Ibu Maria Pak, seandainya sekolah contoh kan di SMA tidak menerapkan sebagai manajer, akan sama tidak dengan sekolah atau misalkan ada sekolah PGRI, sama tidak hasilnya? Kita lihat kasusnya dulu. Kalau misalnya di SMA sidang itu sebenarnya Pak, kita kan zonasi ya Pak ya, tidak seperti dulu. Ya seperti dulu itu kan anak-anak yang memang berprestasi masuk ke SMA 1 sidang. Tetapi yang saya dengar gitu untuk sekarang itu zonasi. Jadi di SMA sidang juga mungkin ada beberapa anak yang memang kasusnya sama dengan di kita gitu Pak. Gitu. Ya. Jadi iya, jadi bukan melihat sekolah yang bagus atau yang tidak, tetapi yang diharapkan kita itu sebagai manajer Pak dalam menangani sebuah kasus gitu. Kalau misalnya SMA sidang itu mungkin karena sudah terbentuk sebuah kebiasaan atau keyakinan yang positif dari sekolahnya, anak-anaknya di sini dalam menangani kasus bedanya mungkin sedikit Pak. Tapi kalau misalnya di kita, karena mungkin kita masih dalam tahap proses ya perubahan gitu, kita juga harus benar-benar ekstra gitu dalam menuntun anak gitu Pak. Mungkin perbedaannya di situ. Tetapi kalau misalnya untuk manajer di sini adalah semuanya sama, tidak ada sekolah yang grade tinggi ataupun sekolah grade yang rendah gitu. Semuanya diharapkan guru dalam menangani masalah itu adalah posisi manajer. Gitu. Mungkin hasilnya beda ya, tadi. Iya, untuk penanganannya mungkin beda. Ya, artinya di sana penanganannya lebih sedikit karena sudah terbentuk, sudah apa anak-anaknya timbul rasa intrinsiknya itu sudah ada gitu. Kalau di kita mungkin anak-anaknya intrinsiknya atau motivasi diri dari anak-anak itu kan masih harus perlu bimbingan juga gitu Pak. Mungkin di situ perbedaannya. Ya, sama-sama Pak. Ya.
nanti hari Senin aja, melas. Hari Senin aja nanti melas. Kawan gelombang kita nanti Pak Sun, gelombang saya hari Senin. Hari Senin. Siap, kopi mana? Ya, dina Senin ning kita be ya, tanya jawab dengan saya aja. Terima kasih. Sok. Aduh, kecewa mau kah? Manajer. Mangga Bapak Sun. Aduh, punten Ibu Bapak semua. Sebenarnya kita iya. Artinya percaya sekali. Ya, Ibu Ayo Pak. CGP atau PG ya, CGT atau Ibu GT yang terhormat, saya berterima kasih sekali dengan adanya informasi sekaligus pencerahan terhadap menurut saya penanganan disiplin walaupun secara akar kata dengan pengertian dari kamus besar itu beda. Artinya kalau akar kata mah tadi kita lihat mah disiplin itu adalah pembelajaran, sedangkan kalau dari kamus besar adalah mentaati, sehingga kita akan menjadi punya kewajiban untuk taat pada peraturan. Nah kemudian kalau dilihat tadi ada pertanyaan dari Pak Pandi, saya juga dengar merasa terkritik sebagai kesiswaan, karena yang namanya di sekolah itu berbeda, ada sentuhan yang bagus, Tuhan berkaju dan seterusnya. Artinya kami sebagai kesiswaan plus BP merasa agak kewalahan. Artinya contoh ketika kita menangani Benta itu berupaya sangat keras sekali. Alhamdulillah, walaupun tidak dengan menggunakan manajer. Nah sekarang yang jadi pertanyaan Bu Maria, ketika ada kasus seperti Benta, artinya anak sudah diterima, sudah dipanggil dan seterusnya. Ketika ditanya jawabnya iya berubah dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan, ketika kita menggunakan manajer atau manajerial, apakah anak itu akan ada batasan? Dipanggil berapa kali? Ketika dia menjawab ia berubah, kemudian tidak, apakah kita akan mengenal ada sama ketika di sekolah atau ketika dikeluarkan? Atau artinya ada suatu keputusan dari manajer tersebut? Nah itu saja barangkali yang ingin saya tanyakan. Ulang lagi, apakah dalam menggunakan manajer, apakah ada batasan untuk mencek bahwa anak ini yang tidak layak, tidak mau menyesuaikan diri dengan sebuah kelas berkelas keyakinan atau yang sekolah. Nah, itu saja, terima kasih. Bapak Sudati ya, terakhir ya Pak. Ya, jadi tadi posisi manajer itu apakah ada batasannya untuk ngomongin kayak anak ketika ditanya iya lagi, tapi nyatanya tidak mau berubah. Ada kasus itu dikenalkan, ada akan dikeluarkan kayak kemarin dikeluarkan, mengenal dia dalam ini. Ya. Kalau di dalam manajer itu tidak ada hukuman Pak, tidak ada pembuat rasa bersalah gitu. Tidak juga teman, tidak juga dipantau. Tetapi di sini anak dengan rasa timbul secara intrinsik, secara diri sendiri itu mau mengakui kesalahannya, dan juga anak ini bisa solusinya itu ada dari dalam diri sendiri gitu. Jadi ada solusi gitu Pak. Jadi kita itu harus bisa menggali supaya anak itu bagaimana bisa merasa saya itu salah itu. Bukan kitanya yang merasa bersalah, mencas anak gitu. Tapi anaknya itu saya mengaku salah gitu. Memang dalam kasus Benta di sini kan susah kayak ya susah gitu. Tapi kita kan harus membuat sebuah keyakinan kelas dulu atau keyakinan sekolah dulu.
Nah, itu kan lingkungan kita seperti itu. Keyakinan sekolahnya itu dibikin supaya anak itu dengan melihat lingkungan seperti kita, bagaimana keyakinan kelasnya. Jadi anak di sini kan, oh iya saya melanggar keyakinan kelas dari poin keempat atau kelima gitu. Begitu. Jadi anak tuh, iya saya nanti akan seperti ini konsekuensinya. Gitu. Jadi ada keyakinan kelas dulu dengan dibuat sesuai dengan lingkungan kita, tidak dibuat dari lingkungan orang lain, tetapi disesuaikan dengan keadaan kita, dengan keadaan seperti kondisi Genta seperti itu. Nah, keyakinan supaya yakin ini Genta ini bagaimana Pak dibuat keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya gitu. Artinya Bu, ketika tadi tuh iya, artinya minggu depan kita kira-kira berubah iya, artinya ada nggak maksudnya batasan limitnya, kata iya tapi kerja, kata iya tidak kerja, kata iya tidak ada perubahan, ya ada perubahan, pasti ada nggak batasan ketika kita menggunakan anaknya tidak ada perubahan. Iya, memang kalau misalnya anak itu mengaku kan dari motivasi intrinsik Pak ya. Kalau memang anaknya tidak ada dari motivasi intrinsik, itu kan susah. Maka kitanya itu harus ada kolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu Pak, untuk menangani Genta ini. Iya. Jadi spesialis gitu Pak, anak-anak yang memang istimewa, diistimewakan gitu Pak. Berarti kan nggak ada batasnya Bu ya, artinya berapa kali ketika belum sadar terus begitu. Iya, karena belum ada motivasi intrinsik dari murid itu sendiri gitu Pak. Jadi jangan mau beli manajer. Bisa orang Bu, tambahannya. Pak. Oh iya, barangkali ada yang menambahkan Pak Aris. Cukup. Ini tambahan nih, bagi saya nih, ya, tinggal setidaknya lah, karena semuanya juga punya ide. Anak yang begitu susah diperbaiki. Satu, ya diantaranya harus pakai perjanjian, materai, ya materai. Sudah 3 kali materai. Iya, diantaranya materai. Kedua diketahui dengan BK atau kepala sekolah. Takut sudah jangan dikira. Ada Genta mah, sebentar, kita ada Genta Pak. Awas, Jauh dikeluarkan banget. artinya Pak, maksudnya manajer tuh, artinya terakhirnya apakah situ atau enggak masih itu. Artinya orang lahirnya finalnya itu tuh kalau anak tidak mengakui lah katakanlah walaupun dari jaya itu. Terus selanjutnya berapa kali tidak ada perubahan apa tetap akan ada pengeluaran, dikasih obat apa. Wow. Ya, kalau tidak ada motivasi intrinsik anak itu kan susah. Ya itu Mas ya. Cuma nanti untuk kedepannya dibikin sebuah keyakinan kelas dalam menghadapi anak-anak seperti Genta. Tetap artinya sesulit apapun anak tidak boleh tadi mama dikeluarkan nggak boleh. Ya itu kesepakatan keyakinan kelas dengan curah pendapat. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah dengan curah pendapat semua warga sekolah. Tapi tetap boleh, andai kan terjadi Ya begitu. kalau memang di dalam curah pendapat itu memungkinkan dan sesuai dengan lingkungan kita ya silakan aja. Boleh Pak, sunat nanya. Berarti beli. Iya. Gimana Pak Kelas? Iya, terima kasih Ibu Bapak. Ini sangat seru sekali ya. Senin B ya? Diskusinya nanti kita sepakat membuat keyakinan sekolah dan kelas ya Ibu Bapak ya. Insya Allah. Ya. Terima kasih sekali. Saya sebagai sharing atau berbagi apa yang saya dapat dari CGP gitu Pak ya. Bukan menggurui sekali lagi, saya hanya berbagi saja, sharing gitu ya. Barangkali dalam penyampaian saya itu kurang berkenan di hati Ibu Bapak, saya mohon maaf karena saya sifatnya adalah manusia, banyak kesalahan ya. Kalaupun ada kelebihan datangnya bukan dari saya tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria Ulfa.
sekali. Setuju nggak Ibu Bapak? Setuju. Ya, kita aplaus untuk Ibu Maria. Terima kasih. Semoga pemaparan yang gamblang tadi memberikan banyak sekali pengetahuan untuk kita semua, kemudian untuk kita ambil dan kita aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar kita setiap harinya. Baik Bapak Ibu, kegiatan hari ini kita lanjut saja dengan doa agar kegiatan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya meminta Bapak Haji Saifuddin Zuhri untuk memimpin doa. Monggo Pak. Kepada beliau dipersilakan. Amin. سبحانك رب السلام عليك ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد الحافظ في الأرض عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحقرك ونستغفرك وبدلنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وكل عظيمنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وإياك من كل شيطان مريض والجبار العلي واجعل رضاه من شر كل شيء إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم بالعافية وسلامة وحكمة وإياهم بتقوى والاستقامة وإنا وإياهم ببدء عذاب البحار والماء إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين والمعلمين وأصحابنا ومن أحسن في جنة اللهم نسألك بحرمة هذا النبي الكريم أن ترزقنا إيمانا كاملا وأجرا وكسر القلب ويقينا صادقا فتعلم أنه لا يصيب إلا ما كتبنا عليه وإنه نجعل وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا وسعا وحفيظا وصبرا جميلا وأجرا عظيما وعملا صالحا مثلا وقبور يا نور النور يا عليم ما في الصدور أخرجنا جميعا سرورا وظلمة النور توفني وتوفنا مسلما حكما الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله. بسم الله. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini untuk mensupport teman kita Ibu Maria Ulfa Estos dalam kegiatan CGP-nya. Saya sebagai pengacara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Happy weekend.